Sebelum pertandingan dimulai, suara lantang supporter Harimau Malaya menggema di sosial media. Mereka menghina timnas Filipina, menyebut mereka lemah dan tak layak berlaga. Tak hanya itu, timnas Indonesia pun ikut jadi sasaran ejekan, disebut cuma jago kandang dan tak punya taring di kancah internasional, bahkan mendoakan agar timnas Brunei Darussalam mengalahkan timnas Garuda, hingga akhirnya kenyataan menamparkan keras. Filipina tampil gagah, menghancurkan Malaysia dengan skor mengejutkan, 2-0. Sementara di laga lain, Garuda terbang tinggi, membantai Brunei Darussalam 8 gol tanpa balas. Kini, supporter Malaysia terdiam, wajah-wajah mereka tertunduk malu. Dari yang tadinya mencibir, kini mereka hanya bisa menyaksikan kemenangan Filipina dan Indonesia. Karma datang cepat, dan terasa sangat pahit. Weh, apa jadi dengan Malaysia? Malaysia kalah dengan Filipina guys. Malaysia kalah 2-0 ni, aku tengok performance daripada player memang agak mengecewakan, terutamanya dari segi individual error pemain-pemain Malaysia. Decision making player-player Malaysia tak bagus untuk perlawanan kali ni tau. Sebab tu diorang bolos 2 biji gol. Bukan setakat defense saja, aku tengok dekat bahagian attacking pun Malaysia kurang bagus tau, terutamanya dari segi finishing dan juga decision making dekat final third. Kalau kita tengok squad Malaysia, rata-rata player yang mewakili Malaysia adalah pemain-pemain muda tau, and kebanyakannya adalah player lokal, bukannya player antarabangsa ataupun naturalisasi. But jujurnya, player muda ada potensi untuk jadi salah seorang player terbaik pada masa yang akan datang. The thing is, diorang kena put effort dalam game yang akan datang. Aku betul-betul berharap next game, player-player Malaysia dan juga jurulatih dan semua orang tactical team bagi 100% supaya Malaysia boleh dapat 3 mata. Kalau kita tengok dekat grup sekarang, Malaysia menduduki tempat yang ketiga, memang agak mengecewakan lah. Kita tak ada point langsung sebab kita kalah. So aku harap next game ada peningkatan. Dengan Filipina pun kita tak lepas, apatah lagi Indonesia yang mempunyai player yang lebih padu. Hai, tak tahu nak cakap apalah. Apa pendapat korang tentang game ni? Jangan lupa komen and make sure follow profile ni untuk dapatkan lebih banyak update tentang bola sepak. Skuad bawah 23 kita memerlukan langkah kiri lepas kalah 0-2 kepada Filipina. Bagi saya perlawanan ni, tim kita tak patut kalah. More possession, more attempts, better chances creation, better chances. Tapi ni bola sepak, siapa skor lebih dia menang. Kita boleh tengok lepas Filipina leading 2-0, diorang turun beramai-ramai bertahan. Tapi itu bukan alasan lah. Perlawanan ni bagi saya serba tak kena dengan front three kita. Kena tepis, kena tiang, kena palang, chances tak convert. Harapan saya paling besar untuk game lawan Brunei adalah untuk tengok front three kita ni betul-betul confident, betul-betul berbisa. Macam biasa, apa pendapat korang tentang perlawanan ni? Beritahu sikit. Malaysia kalah 2-0 kepada Filipina. Aduh, apa benda ni weh? Sejujurnya keputusan game pertama Harimau Muda di peringkat kumpulan AFF Mandiri Cup menghampakan. Bukan kerana kita main terus. Sebenarnya Malaysia yang mengawal permainan dari awal dan mempunyai banyak peluang untuk menang game ini. Cuma defense kita buat kesilapan, serangan kita kurang klinikal dan kawasan tengah kita kurang chemistry. Link up tak begitu menjadi ke kawasan tengah disebabkan touch yang berat dan juga passing yang tak tajam. Dan ada beberapa situasi di mana pemain Harimau Muda memegang bola terlalu lama dan ini menyusahkan kita memecahkan low block Filipina. Kebanyakan serangan kita datang dari kawasan luas melalui Alif Izwan di separuh masa pertama dan Nabil Kayum di separuh masa kedua. Mungkin untuk game akan datang kita boleh guna Haziq Kuti sebagai box to box midfielder untuk memberi dimensi serangan yang berbeza di mana dia boleh carry bola ke depan. Hakimi Azim dengan Fergus Tierney kurang nasib baik. Sekurang-kurangnya boleh dapat sebiji gol seorang hari ini. Haikal Danish pemain yang bagus, tapi disebabkan fizikal kecil, dia memerlukan pemain sekitar dia link up lebih laju dan tepat baru boleh nampak kebolehan sebenarnya. Apa pula pendapat korang game Harimau Muda lawan Filipina? Komen kat sini. Alamak guys, petang ni guys pukul 6 Malaysia lawan Filipina. Guys, Malaysia lawan Filipina guys. Kejap lagi pukul 6. Jadi aku nak korang semua fan-fan Malaysia support Harimau Muda Malaya. Confirm kali ni kita menang. Jadi lepas game Malaysia dengan Filipina dekat stadium yang sama, dekat Bung Karno, Indonesia lawan Brunei. Jom kita support guys. Brunei go. Kenawahan, jangan marah. Yes guys, akhirnya Malaysia menanggung kekalahan. Aduh, kecewa betul aku. Tapi itulah guys, Malaysia penguasaan bola memang power, tapi finishing tak ada. Aduh, yang letihnya gol nombor 1, nombor 2 tadi tu lah. Back kita tak mana-mana tak. Aduh, bengang betul aku lah. Intention shot.
Tak apa, itu baru satu game. Nanti kita akan tunggu the next game nanti. Next game confirm kita perform. Biasalah Malaysia, mula-mula memang tentu selalu kalah mula-mula. Akhirnya akan menang je. Partai pembuka di grup A telah usai dan inilah guys ya hasilnya. Buset dah guys. Yang pertama guys ya, sangat-sangat disayangkan guys ya, negara tetangga kita berjersey kuning guys ya, Malaysia harus takluk dengan Filipina dengan skor 2-0 cuy ya. Padahal guys ya, kita berharap banget guys agar Malaysia bisa menang lawan Filipina agar bisa gitu ya bareng-bareng ke final cuy. Buset dah. Dan ini guys ya, King Indo cuy. Sebenarnya guys ya, kita juga udah tahu guys ya bahwa Indonesia pasti akan membantai Brunei guys. Tapi guys ya, siapa sangka guys ya, skornya adalah 8-0 cuy. Buset dah. Selamat untuk James Raven guys ya, telah menciptakan 6 gol. Semoga aja guys ya di match kedua guys ya, Malaysia versus Brunei dan King Indo versus Filipina sama-sama bisa meraih kemenangan. Inilah alasan netizen Malaysia kenapa Malaysia kalah dengan Filipina. Ini bukan ajang yang serius. Alasan selanjutnya, Malaysia tidak fokus di Piala AFF. Alasan berikutnya lagi, minimal juara AFF. Alasan berikutnya lagi, menang 4-0 lawan Vietnam. Alasan selanjutnya dan selanjutnya lagi, kita ada peningkatan. Alasan berikutnya, bisa imbang melawan Korea Selatan. Alasan berikutnya lagi, timnas Malaysia full lokal. Alasan berikutnya dan berikutnya lagi, ini coba laga uji coba untuk timnas Malaysia karena Malaysia ingin ke Piala Dunia. Dan itulah alasan netizen Malaysia. Filipina U23 berhasil permalukan Malaysia U23 setelah mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir 2-0. Yaps, laga perdana ASEAN U23 Championship kali ini bisa memberi gambaran tentang kekuatan dari timnas Malaysia U23, di mana seharusnya Malaysia bisa mengalahkan Filipina dalam laga perdana Piala AFF hari ini. Namun kenyataannya Malaysia tetap kalah meskipun udah diperkuat beberapa pemain naturalisasi. Wah, berarti patut diwaspadai juga timnas Filipina ini guys. Dan atas kemenangan ini, timnas Filipina berhasil berada di peringkat pertama klasemen sementara grup A dan menunggu pemenang laga kedua malam ini antara timnas Indonesia U23 melawan Brunei Darussalam. Nah, jadi nggak sabar sih nunggu match berikutnya, di mana akhirnya skuad Garuda akan bertemu dengan timnas Malaysia guys. Kira-kira Malaysia bisa menang nggak ya? Menurut kalian gimana? Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia kalah di laga perdana Piala AFF U23 melawan timnas Filipina. Mengejutkan ini kawan-kawan, mengejutkan, di mana Malaysia kalah dengan skor 0-2 tanpa balas melawan Filipina. Ya, Otsu menjadi momok menakutkan ya, pemain bernomor 7 ini menjadi pemain paling menakutkan daripada Filipina. 2 kali counter attack, 2 kali gol. Sedangkan Malaysia terlalu banyak bermain ini ya, nggak jelas ya, crossing dan akhirnya mereka kalah 0-2 lawan Filipina. Ya, secara umum sebenarnya Malaysia sangat menguasai laga kali ini ya, dengan ball possession 70%, sedangkan Filipina 30%. Namun memang serangan balik Filipina 3 kali shot, 2 gol, sedangkan Malaysia 20 kali shot ya, total shot semua 5 on target dan tidak ada gol. Ini membuktikan kalau Malaysia terlalu suka bermain sendiri ya, ketimbang menyerang total. Jadi crossing ini terlalu banyak dilakukan oleh Malaysia. Lihat nih, total pass saja 547. Artinya mereka suka main-main sendiri ketimbang memang melakukan serangan berbahaya. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Setelah kekalahan memalukan dari Filipina, banyak netizen Malaysia beralibi dengan alasan mewajarkan karena skuad Harimau Malaya diisi oleh para pemain lokal atau tempatan, sementara timnas Filipina dan Indonesia diisi oleh para pemain campuran yakni lokal dan naturalisasi.